Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat fasilitator kelas B untuk kegiatan Diklat Pembina Ekstrakurikuler Bidang IPA Bapak Joko Harisworo yang kayaknya belum hadir. Yang saya hormati rekan saya Ibu Sugindam dari SMP 6 yang hari ini juga akan menjadi narasumber. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat dari SMP yang ada di Suprayono 4. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir bersama. Dali dan Bek. Maaf Bu Sri, bisa di mute dulu. Maaf. Kita bisa hadir bersama dalam kegiatan diseminasi pengimbasan hasil diklat pembina ekstrakurikuler bidang IPA yang sudah dilaksanakan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan dulu ya sebelum kami memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dia Cahyani. Saya adalah salah satu guru IPA di SMP Negeri 17 Kota Bekasi dan kemarin pada tanggal 23 Mei. Maaf Bapak Ibu, yang Kenapa ini nggak bisa ya? tolong di mute dulu. Bu Sugi bisa bantu nggak nge-mute itu ya? Kalau ada yang Bapak Ibu mohon speakernya dimatikan dulu. Terima kasih. Saya nggak ada profil, nggak ada apa gimana? Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini, mohon ketika narasumber untuk mempresentasikan speakernya untuk dimatikan dulu ya Bapak Ibu, tidak diaktifkan dulu. Baik, saya lanjutkan. Jadi saya Dia Cahyani saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 17 Bekasi. Kemarin kami mendapatkan tugas untuk mengikuti diklat pembina ekstrakurikuler bidang IPA yang diselenggarakan oleh P4TK, di mana di situ acaranya selama kurang lebih 6 hari, dari tanggal 23 sampai tanggal 28 Mei di Hotel Ibis Bekasi. Nah, kegiatan yang kami ikuti ini harus kami imbaskan kepada guru-guru yang tidak mengikuti ya Bapak Ibu, karena kebetulan memang keterbatasan gitu ya dari pihak penyelenggara. Sebenarnya bagusnya sih semua sekolah mengikuti kegiatan ini, tetapi karena keterbatasan maka sekolah-sekolah yang sudah mengikuti harus mengadakan pengimbasan. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan saya dan Bu Sugindam ya untuk memaparkan apa yang sudah kami dapatkan, materi-materi apa saja yang sudah kami dapatkan melalui pengimbasan ini. Jadi bukan berarti kami ya sebagai pembawa materi adalah yang sangat tahu segala-galanya tentang kegiatan ini, diklat pembina ekskul ini. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain jauh lebih expert daripada kami pengalamannya gitu ya, tetapi kami di sini bertugas hanya untuk memberikan apa yang sudah kami dapatkan. Ya mungkin ada beberapa hal yang update yang harus kami sampaikan, yang mungkin juga ada beberapa di antara kita gitu ya yang belum mengetahui. Nanti kami akan menge-share link absen ya Bapak Ibu di kolom chat. Link absennya.
Dan kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya, mungkin kalau misalnya tidak, kita tahu ya Bapak Ibu mungkin sekarang sedang sibuk dengan aktivitas menjelang pembagian raport ya. Kami sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan gitu ya bisa sambil kita sambil berbagi gitu ya, sambil mendapatkan materi yang mungkin gitu ya, ada yang baru dari yang kami dapatkan ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Link absen Bu Sugi bisa nge-share nggak di chatroom Bu Sugi? Hari ini hari Jumat, Bu ya? Ya, Oke, oh hari ya, ini. baik Pak. Kami akan berusaha untuk selesai kurang dari jam setengah 12 sampai jam 11 aja deh. Insya Allah selesai. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Karena sekarang hari Jumat, Bapak-Bapak juga akan mengikuti sholat Jumat. Izin saya akan share. Sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kelihatan di layarnya? Screen yang saya share? Sudah. Sudah ya. Aduh. Baik. Sebentar Bapak Ibu, kok saya jadi nervous ya. Oke. Kegiatan kita ini adalah diseminasi Diklat Guru Pembina Ekstrakurikuler tahun 2022. Materinya akan diisi oleh Dia Cahyani sebagai narasumber yang pertama dan Ibu Suginem sebagai narasumber yang kedua. Kelihatan nggak, Bu? Sudah ya. Ini rundown kegiatan diseminasi Diklat Pembina Ekstrakurikuler bidang IPA. Ini hanya rencana ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa selesai lebih cepat. Kita mulai dari jam 9 dan insya Allah mudah-mudahan jam 11 kita sudah selesai ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah biodata saya. Nama saya Dia Cahyani, unit kerja SMP 17 Bekasi. Ini email saya dan ini nomor telepon saya Bapak Ibu. Baik. Saya sebelum memulai materi ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah ada ekskul IPA? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat barangkali. Belum saya, Bu. Ya. SMP Asrafia belum ada ekskul IPA. Di Asafia belum ada ekskul IPA ya, Ibu. Ibu dari Asafia berapa, Bu? SMP Asrafia 06 Bekasi. Oh iya, dengan Ibu siapa? Maaf, ini kok di layar saya nggak ada. Ibu Sri Yuningsi. Oh, Ibu Sri Yuningsi. Di SMP 06 belum ada ya Bu ya ekskul IPA ya. Tapi sebelum-sebelumnya apakah sudah pernah Bu ada ekskul IPA? Belum sih, cuman aja di pembelajaran praktikum aja, Bu. Oh gitu ya, jadi memang belum ada sama sekali ya. Iya, Oke. Ya, memang ekskul IPA ini banyak juga sekolah yang memang belum mengadakan ya, karena mungkin dari peminat juga mungkin sedikit gitu ya anak-anak, atau mungkin guru-guru juga memang belum berkompeten juga gitu untuk mengadakan ekskul IPA karena kita masih belum terbayang Bapak Ibu ya, kira-kira kegiatannya apa saja gitu. Karena yang selama ini mindset kita ekskul IPA itu hanya membahas pelajaran gitu, terus anak-anak yang mengikuti juga anak-anak yang
apa ya, kalau di sekolah kan ada yang dibilang katanya ini anak pinter gitu ya. Nah, mungkin mindset ini yang harus kita ubah ya dengan adanya mungkin itu juga membuka pikiran saya juga gitu ya. Ternyata bukan seperti itu yang dimaksud dengan ekskul IPA gitu. Jadi seperti apa sebenarnya ekskul IPA yang ideal, yang bagusnya seperti apa mungkin bisa kita lihat dari paparannya nanti ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Sri dari SMP 06 atau ada Bapak Ibu yang lain yang bisa memberikan pengalaman mungkin ya. Bukan tidak mungkin di sekolah lain juga ada yang ekskul IPA-nya sudah lebih maju gitu. Kalau saya sih ya menceritakan pengalaman yang saya alami juga di sekolah saya, ekskul IPA ini pernah ada gitu ya, tapi beberapa tahun ini vakum kegiatannya gitu. Biasanya hanya ada kegiatan kalau misalnya kita itu mau ada lomba gitu ya, lomba baru disiapkan anak-anak yang mengikuti lomba gitu. Nah itu mungkin yang harus kita ubah. Kalau saya share screen kok itu ya, wajahnya nggak kelihatan. Ini Bu Sugi kelihatannya gimana ini? Kecil ya? Iya tapi saya nggak bisa lihat peserta yang lain wajahnya ya. Kalau bisa luras. Ternyata harus pakai. Jangan gua ID jangan. Pak Pakai Jemi bisa di-mute Pak. Pak Jemi. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Kalau saya ini kok nggak bisa lanjut ya. Maaf ya Bapak Ibu, ini ada kendala teknis. Saya stop screen dulu deh. Udah ya? Ya Bapak Ibu bisa mengisi absen ya sekalian. Kok saya nggak bisa? Dan materi diklat, materi diseminasi kita, yang pertama panduan pembinaan ekskul, dilanjutkan yang kedua yaitu materi literasi sains, yang ketiga desain rekayasa, yang keempat sciencepreneur, yang kelima pengembangan program ekskul, yang keenam penilaian dan evaluasi, dan yang ketujuh publikasi. Jadi ini adalah materi-materi yang kami dapatkan pada saat diklat Bapak Ibu. Ada 7 kurang lebih materi yang kami dapat selama 6 hari. Nah, pada hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya terkendala dengan PPT-nya nggak bisa dilanjut. Ini kenapa ya? Nggak bisa di itu Bu Sugi. Saya bingung. Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya nggak? Kalau kita presentasi di Canva,
caranya gimana ya? Ini semalam saya udah coba melalui Canva gitu ya. Tapi di layar ketika saya buka slideshow gitu ya, kok tiba-tiba saya nggak bisa next gitu ya ke yang halaman berikutnya. Coba Bu Sri di direction dia. Mohon maaf Bu, dilihat cuma Ya. mungkin di slideshow dulu yang tanda pojok kanan bawah Iya, ya. sudah. Nanti digeser aja Bu, pakai yang kanan kiri boleh tanda panah Kanan yang kiri turun Iya. itu. Iya. atau di enter pun boleh Oh bisa. nih, oke, Oh, ya, iya. baru bisa. Iya. Berarti tadi jaringan kayaknya ya. kok Jaringan saya, kayaknya macet. saya pencet nggak bisa Bu Emil. Iya. Terima kasih Bu Emil. Iya, sama-sama. Silakan Ya, dilanjut Bu. baik. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala teknis. Baik, kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu panduan pembina ekskul. Oke, tujuannya tujuan dari pengembangan ekskul ini adalah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, keterampilan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, ini adalah alur latar belakang bahwa Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 tahun 2003 yang berisi diantaranya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, nanti ini akan dikembangkan melalui program kurikuler. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 tahun 2014, di mana kegiatan ekstrakurikuler itu terdiri dari dua macam, yaitu ada yang wajib, ada yang pilihan. Aktivitas apa sih sebenarnya Bapak Ibu yang ada di dalam ekstrakurikuler itu? Yaitu kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai minat dan bakat masing-masing. Nah, fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler ini diantaranya yang pertama, pengembangan siswa dari segi minat, potensi, pembentukan karakter, dan pengembangan diri. Yang kedua, mengembangkan jiwa sosial di antara mereka. Yang ketiga, rekreatif, yaitu menghadirkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan karir, Bapak Ibu. Jadi ada juga yang menunjang ya karir dari siswa-siswa kita dengan adanya kegiatan ekskul ini. Nah, jenis kegiatan dari ekstrakurikuler yaitu ada kegiatan wajib, ada kegiatan pilihan. Nah, kegiatan wajib ini seperti kita tahu semua sekolah wajib untuk menyelenggarakan yaitu pendidikan kepramukaan, sedangkan untuk kegiatan pilihannya diselenggarakan sesuai bakat dan minat peserta didik, dapat berbentuk latihan olah bakat dan olah minat gitu. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler yang akan kita selenggarakan di sekolah harus melewati beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik. Ini kita bisa bekerja sama dengan guru BK ya untuk mengadakan semacam survei kebutuhan apa saja, minat apa saja yang diinginkan oleh peserta didik kita. Terus kemudian langkah kedua kita juga harus menganalisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya, pelatihnya, ya, pembina ekskulnya apakah sudah kompeten, ya. Kemudian yang ketiga, pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkan kesatuan pendidikan atau lembaga lainnya. Kemudian ya tahap yang keempat, penyusunan program kegiatan ekskul. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, kita menyusun programnya. Dan yang berikutnya penetapan bentuk kegiatan yang akan kita selenggarakan. Nah, dalam kegiatan ekskul kita juga tidak lupa ada asesmen, yaitu penilaian kinerja peserta didik secara kualitatif dan dideskripsikan di raport peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi program setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator.
Yang ketiga, dalam tahap asesmen ini, hasil evaluasinya juga digunakan untuk penyempurnaan program kegiatan tahun depan. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah materi tentang panduan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ya, di mana di situ berisi penjelasan ya secara umum dan khusus tentang kegiatan ekstrakurikuler bagaimana dan landasan hukumnya apa saja. Suaranya ya, Bu Meprita. Bu Meprita belum di mute ini. Halo, ya. Bu Meprita, mohon maaf, bisa di mute nggak ya suaranya? Oke, saya mohon maaf, saya mute ya Bu. Kita lanjut ke materi kedua ya Bapak Ibu, yaitu tentang literasi sains. Ini juga kami dapatkan dalam kegiatan diklat pembina ekstrakurikuler IPA. Sebentar Bapak Ibu. Karena PowerPoint yang saya sajikan ini online ya, jadi kadang-kadang suka agak macet untuk pindah. Sebentar ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Jaringan. Oke. Baik, alhamdulillah sudah bisa pindah ke slide berikutnya. Mungkin ini informasi yang sering kita dengar ya Bapak Ibu, di kegiatan MGMP juga pernah dibahas bahwa berdasarkan data kemampuan literasi siswa kita di Indonesia itu sangat memprihatinkan. Kita berada di urutan 62 pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 kita berada di urutan 71. Nah, apa artinya? Berarti kemampuan siswa Indonesia di usia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains masih tergolong di bawah rata-rata. Nah, ini perlu kita tindak lanjuti ya Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik yang berada di sebagai ujung tombak ya, mungkin apalagi kita guru IPA, banyak menjadi beban kita juga gitu, tugas kita untuk bisa meningkatkan literasi siswa-siswa kita terutama pada bidang sains, literasi sains ini. Bagaimana caranya? Apa sih Bapak Ibu yang dimaksud dengan literasi sains? Jadi definisinya adalah kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Kemudian dari kecakapan tersebut kita bisa mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar kita dapat hidup dengan lebih nyaman, sehat, dan lebih baik. Gitu Bapak Ibu. Mengapa literasi sains itu penting? Karena orang yang terbiasa untuk berliterasi sains, biasanya dia akan berpikir dengan kritis, ya, bisa menyelesaikan masalah dengan kreatif, bekerja sama dengan orang lain, dapat berkomunikasi dengan baik, dan tentunya bisa menghadapi tantangan abad 21. Oke, Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu ada foto ya yang bisa kita lihat. Nah, dari foto ini, dari pemandangan ini, bisakah Bapak Ibu memberikan pendapatnya gitu, apa yang bisa kita lihat dari foto yang kita lihat ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat barangkali? Banjir ya? Ya, betul Pak, banjir. Fenomena yang sering kita alami Bapak Ibu pada saat musim hujan gitu ya. Nah, dari permasalahan banjir yang sering kita alami ini, adakah teknologi yang dapat memecahkan masalah tersebut? Nah, ini tantangan untuk berliterasi sains seperti ini Bapak Ibu. Kita melihat fenomena banjir. Nah, kira-kira apa ya teknologi yang bisa kita pakai untuk mengantisipasi gitu ya, paling tidak mengantisipasi
terjadinya, kalau misalnya mengatasi banjirnya mungkin masih perlu penanganan lebih lanjut ya, tapi untuk mengantisipasi ketika banjir datang gitu. Nah, ini kita bisa membuat tantangan ini kepada siswa-siswa kita yang mengikuti kegiatan ekskul IPA. Nah, kemarin pada saat diklat, nah ini ada tugas dari kegiatan kita ini, kita ya untuk membuat alat teknologi sederhana yang dibuat untuk mengantisipasi ya atau memberi peringatan datangnya banjir, yaitu dengan membuat detektor banjir sederhana. Alarm. Iya betul Pak, alarm banjir. Nah, kami hanya diberikan beberapa alat gitu ya, yang sederhana sekali, seperti botol plastik bekas ukuran 1 liter, kemudian ada baterai, ada kabel, ada lampu, bohlam kecil gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu buat detektor banjir. Nah, kami berkolaborasi di sana dengan teman-teman guru yang ada, membuat cara membuat detektor banjir ini. Nah, ini bisa kita ajarkan ke murid-murid kita, Bapak Ibu di sekolah, sebagai memancing kreativitas mereka gitu. Dan saya aja ya Bapak Ibu sebagai guru juga sangat senang sekali ketika ternyata ini bisa ya kita manfaatkan gitu ya, dari bahan-bahan sederhana ini bisa kita jadikan teknologi yang bisa membantu kita mengantisipasi atau memberitahu sebagai sinyal terjadinya banjir ya. Itu Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu yang sudah pernah buat alat seperti ini di sekolah? Kalau di sekolah saya terus terang belum pernah, makanya saya ingin sekali menerapkan ini kepada anak-anak saya gitu ya. Barangkali kita dengan tahu seperti ini, jadi inspirasi juga gitu ya. Ternyata bisa kita buat. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi tujuan akhir dari literasi itu adalah membentuk individu yang mampu menggunakan konsep sains, keterampilan, proses, dan nilai dalam membuat keputusan, terutama berhubungan dengan fenomena alam tadi. Nah, itu tadi literasi sains sebenarnya banyak sekali sih yang kami dapatkan, tapi intinya yang untuk kegiatan program ekstrakurikuler ini, bidang IPA, kami hanya memberikan contoh ya Bapak Ibu yang sudah kami dapatkan itu. Salah satunya kegiatan membuat detektor banjir. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi gitu ya. Kira-kira kita mau buat apa lagi ya dengan melihat fenomena alam yang ada di lingkungan sekitar kita gitu, yang dekat dengan anak-anak kita, dengan sekolah. Kira-kira apa lagi yang bisa kita jadikan inspirasi gitu untuk membuat teknologi tadi gitu. Nah, untuk materi berikutnya Bapak Ibu yaitu materi ketiga, yaitu desain rekayasa. Pengertian dari desain rekayasa ini adalah aktivitas total yang dipergunakan untuk mengadakan dan mendefinisikan solusi-solusi untuk masalah yang belum dipecahkan sebelumnya, atau solusi baru yang untuk masalah-masalah yang telah dipecahkan sebelumnya dengan suatu cara yang berbeda. Nah, ini tahapannya. Pertama kita identifikasi masalah, kemudian kita bertukar pikiran, kemudian kita membuat desain, mengkonstruksi, ya, mengevaluasi, dan akhirnya kita akan dapatkan solusi, dan solusi ini akan bisa kita share atau kita bagi kepada yang lain. Nah, kami juga mengenal istilah pembelajaran berbasis STEM, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berbasis STEM? Di sini ada huruf STEM. Ini singkatan ya Bapak Ibu, kepanjangannya. Ada Bapak Ibu yang tahu? Baik, STEM itu kepanjangannya adalah Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Bahkan ada juga yang ada yang tulisannya STEAM ya, STEAM gitu ya. Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, ini metode atau pembelajaran berbasis STEM ini
untuk di Indonesia memang belum begitu populer ya, tapi kemarin kami mendapatkan informasi di Singapura itu siswa-siswa di sana peserta didiknya sangat terbiasa gitu dengan pembelajaran berbasis STEM ini. Sehingga ya akhirnya mereka jadi lebih apa ya, kritis ya. Ternyata pembelajaran berbasis STEM ini mendorong siswa untuk lebih kritis lagi. Kami juga mendapatkan tayangan video di mana ya waktu itu, di Cimahi ya. Di Cimahi ada pembelajaran berbasis STEM ini sudah biasa mereka lakukan dan sudah menjadi apa ya, ada satu event gitu ya, seperti semacam jambore gitu. Sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran berbasis STEM ini kan akan menghasilkan produk. Nah, produknya itu nanti akan dipamerkan dalam pameran jambore, sama-sama semua kegiatan ekskul IPA menampilkan produk yang dihasilkan. Nah, ini yang diharapkan mungkin ya dari Kota Bekasi bisa mencontoh kota di Cimahi gitu ya untuk melaksanakan kegiatan semacam ini. Jadi membiasakan pembelajaran berbasis STEM di sekolah kita, gitu ya. Salah satu karakteristik yang harus terlihat dalam proses pembelajaran adalah proses dalam desain rekayasa atau engineering design process. Nah, proses ini melatihkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan, problem solving dalam konteks dunia nyata atau real world. Nah, kami dapat tantangan lagi Bapak Ibu ketika di diklat kemarin ya, membuat desain sederhana gitu ya, desain rekayasa sederhana dari alat-alat sederhana seperti kawat ya, disiapkan kawat kami itu ya kemarin, kawat, gunting, lem, terus ada kertas dan ada karet. Nah, tantangannya kami disuruh membuat kupu-kupu mekanik Bapak Ibu. Ya, kupu-kupu mekanik ini kita rancang sedemikian rupa supaya bisa terbang. Nah, itu membutuhkan tantangan membutuhkan kreativitas dan tantangan tersendiri karena tidak semua kupu-kupu yang kami buat itu bisa terbang ya, Bapak. Dan itu membutuhkan kreativitas tentunya dan pemikiran yang kritis. Nah, ini bisa jadi kita coba juga kepada anak-anak kita gitu. Coba buat kupu-kupu mekanik supaya bisa terbang, gimana caranya? Ternyata itu juga harus kita lihat ini ya, sayapnya, harus bentuknya harus seperti apa gitu ya. Kemudian di sini ada STEM Bapak Ibu ya. Science, teknologi, engineering, dan matematik di sini. Science-nya itu ada konsep-konsep pembelajaran yang sudah kita berikan di kelas ya, di mana kita pernah mengajarkan gaya pegas gitu ya. Ini kan karet ini kan ada gaya pegasnya ketika diputar gitu ya. Kemudian dari teknologinya ya, bagaimana dia bisa terbang, teknologinya ada juga di situ, engineering ya, kemudian ada matematik tentu saja. Bisa perbandingan antara sayap bawah dengan sayap atas, gimana caranya biar kupu-kupu ini bisa terbang, itu bermain di sini, merangsang anak untuk berpikir secara kritis. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ya membuat desain rekayasa dari permasalahan yang hadir di sekitar lingkungan sekolah gitu ya. Itu kan tadi hanya contohnya seperti itu. Nah, kita kira-kira apa nih kita buat apa lagi ya di sekolah kita yang cocok dengan memberikan tantangan kepada murid-murid kita nanti. Ya, Bapak Ibu, itu tadi desain rekayasa ya, materinya menarik sekali menurut kami dan sangat membuka wawasan gitu ya. Mungkin kalau kita bisa memberikan materi ini di kelas ya, di sekolah kita dalam kegiatan ekskul, tentunya diharapkan gitu ya siswa-siswa kita jadi lebih kreatif lagi. Nah, saya lanjut ke materi keempat Bapak Ibu, yaitu tentang Sciencepreneur. Jadi saya perlihatkan di sini ada dua foto. Bapak Ibu bisa lihat ya di screen Bapak Ibu. Ada foto apa di situ Bapak Ibu? Sebelah kiri sayuran ya, selada, yang sebelah kanan ini ada sampah plastik. Nah, Bapak Ibu bisa nggak terpikir kira-kira dari
bahan yang nomor 1 yang sebelah kiri ini kita mau bikin apa ya kira-kira yang bisa kita jual produknya. Sayur. Sayuran, iya. Kira-kira Pak mau Kalau bikin apa Pak? Kalau dari selada ini, kalau Bapak? sayur bisa, Sayur bikin ya, pupuk. Pupuk juga bisa bikin pupuk. bikin pupuk. Oke, ini sayur segar loh Pak. Oh, sayur segar. Sayur segar, iya. Kita akan buat Ya, produk dari jualan, selada. Iya jualan kita jual. sayuran. Kita Iya, jual saja dengan ya. packaging, dengan Mm-mm, packaging yang rapi gitu. baik. Kira-kira kalau anak-anak gimana Pak? Kalau kita jual sayuran ini, kira-kira anak-anak mau beli nggak ya Pak? Ya, ilmu marketing ya katanya. Iya, iya. Baik, kita pikirkan apalagi Pak produk yang bisa kita jual gitu ya, yang anak-anak suka gitu. Ya, yang pasarnya mungkin lebih banyak lagi kalau ketimbang kita hanya menjual sayuran seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh scenespreneur ya Bapak Ibu. Saya ambil dari rekan saya Ibu Emil di SMP NASA Nasional 1. Jadi Bu Emil ini di sekolahnya punya greenhouse, Bapak Ibu. Bagus juga ya. Jadi di sana kegiatannya menanam selada dan ketika seladanya Hidroponik panen, ya. iya hidroponik. Seladanya panen itu mungkin kalau dijual begitu aja kan nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak peminat ya Bapak Ibu ya. Nah jadi Bu Emil dan di sana berpikir gimana caranya biar ada inovasi baru gitu ya dari selada yang ditanam ini biar laku gitu ya, biar banyak yang suka. Akhirnya dibuatlah es krim sayur Bapak Ibu. Nah, es krim sayur ini kan kalau anak-anak banyak yang suka ya, apalagi yang bikin teman mereka sendiri gitu. Nah, ini bisa kita jadikan contoh ya Bapak Ibu, inspirasi buat kita semuanya. Mungkin kalau misalnya nanti di sekolah kita bisa menanam sayuran seperti ini, kita bikinlah es krim sayuran gitu. Manfaatnya kan sangat banyak ya. Kita edukasi anak-anak kita bahwa mengkonsumsi sayuran itu banyak manfaatnya. Nah, kemudian tadi ada sampah plastik Bapak Ibu. Maaf. Sampah plastik, kira-kira Bapak Ibu punya ide nggak produk apa yang akan kita buat dari sampah plastik tadi? Kerajinan kali ya. Kerajinan daur ulang. Kan ada bikin aksesoris gitu dia. Bikin mainan apa yang bisa dijual. Mohon maaf Bapak Ibu, tenggorokan saya gatel. Terima kasih Pak, siapa ya yang barusan itu? Pak Hermawan ya? Terima kasih Pak ya dari PGRI sudah ikut berdiskusi dengan kami di sini. Ya, betul sekali Pak. Jadi dengan sampah plastik itu ternyata bisa kita manfaatkan, kita recycle lagi, kita reuse lagi ya Bapak Ibu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu terpikir seperti sekolah SMP 4? Maaf. Balik lagi ya. Maaf ya Bapak Ibu, ini masih belum bisa saya lanjut dulu. Screen berikutnya, slide berikutnya masih macet nih. Nah, ini Bapak Ibu pernah terpikir seperti sekolah SMP 4 nggak? Kayak gini. Videonya jalan nggak, Bu Sugi? Belum ya? Baju ya, baju. Iya. Iya, Ya, Pak. pernah ngeliat saya, pernah ngeliat. Ya, ini ada buat jas hujan dari sampah kemasan, ya kemasan bungkus-bungkus makanan, bungkus permen. Bikin goodie bag juga bisa kan? Tas. Iya, betul Pak, bikin goodie bag, bikin tas gitu ya. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga buat kita ya. Kita ajak anak-anak kita, yuk kita buat sampah-sampah plastik yang biasanya kita buang begitu saja, kita jadikan barang yang lebih bermanfaat gitu. Nah, ini diharapkan ekskul IPA ya punya proyek-proyek semacam ini. Gitu Bapak Ibu. Enggak, ini yang enggak gerak ya videonya.
Nah ini Pak, anak-anak sedang presentasi gitu ya. Mereka membuat desain bajunya gitu ya, terus temennya jadi model gitu ya. Alhamdulillah ini Bu Marlin cerita kemarin dia lomba ke Singapura dan mendapatkan juara ya dari kegiatan ini. Alhamdulillah ya, jadi bisa jadi inspirasi buat kita. Mungkin kita bisa bikin sesuatu yang lain gitu ya, yang lebih menarik lagi, yang lebih apa ya, inovatif lagi gitu. Jadi apa sebenarnya Bapak Ibu Sciencepreneur itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau kasih pendapat? Intinya apa ya Sciencepreneur? Oke. Ini ya. Sains itu kan sesuatu yang berkaitan dengan alam. Planner itu adalah wirausaha. Jadi pengertian dari Sciencepreneur ada beberapa di sini yang bisa kita ambil pengertiannya. Yang pertama, kemampuan melihat suatu permasalahan dan menggunakan cara entrepreneur, ya wirausaha. Kemudian kita mengkreasi, mengorganisasi dan memanajemenkan usaha atau organisasi secara umum untuk menciptakan terapan sains yang bermanfaat. Ya, jadi dari Sciencepreneur ini diharapkan siswa-siswa kita bisa berpikir menjadi seorang saintis dan menjadi entrepreneur yang kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, bukan tidak mungkin ya anak-anak kita itu ada yang mungkin setelah dia lulus SMP gitu ya, dia terkendala dengan ekonomi, tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, dengan pembekalan Sciencepreneur yang ada di ekskul IPA ini, ya barangkali mereka itu bisa apa ya, terinspirasi gitu ya. Kira-kira mau melakukan usaha apa gitu ya. Contohnya tadi es krim sayur gitu ya, atau membuat barang-barang recycle gitu ya, reuse gitu dari plastik-plastik yang tidak bermanfaat gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bekali mereka gitu ya dengan keterampilan seperti ini, insya Allah gitu ya, mereka kan akan terbuka gitu ya, jiwa berwirausahanya. Itu Bapak Ibu ya. Baik, materi kami dari materi 1 sampai 4 sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Ya, mungkin tidak terlalu panjang lebar ya Bapak Ibu, tidak seperti kami waktu di diklat kemarin, tapi mudah-mudahan dengan sedikit kami memberikan gambaran gitu apa yang kami dapatkan kemarin itu bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu di sekolah untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler bidang IPA. Ya, jadi jangan sampai kita Materi bisa di-share ya Bu ya? Gimana? Materi bisa PPT-nya? di-share Bu. Oh, boleh Iya. Pak. Boleh, nanti saya akan share. Bapak ada ini ya kontak dengan Bu Suginam ya? Iya, nanti Ya, nanti ya melalui Bu Suginam ya Pak ya. Oh, tetangga. Oke. Baik Pak Hermawan. Siap, Iya, nanti ya kita minta itunya ya, PPT-nya ya Bu. Iya, siap Bu. Insya Allah, Nanti kita akan share Di ya. grup aja, di grup WA, kan ada grup WA itu. Di grup WA ya. Oh, baik Pak, nanti kami akan share ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan saya dari materi 1 sampai 4 ya Bapak Ibu. Materi berikutnya akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, Ibu Suginam. Mohon maaf ya Bapak Ibu apabila tadi dalam penyampaiannya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan kendala-kendala teknis, mohon dimaafkan. Baik, saya akan alihkan kegiatan berikutnya ke narasumber kita yang kedua kepada Ibu Suginam, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dia waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia bersama kita di acara diklat di acara diseminasi ekstrakurikuler IPA. Gimana tadi depan sudah dijelaskan sama Bu Dia, kita sedikit menyampaikan yang sudah kita dapatkan saat diklat kemarin. Perkenalkan, saya nama Ibu Suginam, unit kerja di SMPN 6 Bekasi.
Kemudian email dan nomor HP saya sudah ada di paparan di depan PPT. Kemudian sebelum saya melanjutkan ke materi yang kelima, keenam, dan ketujuh, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta diseminasi, mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di chat. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan untuk materi yang kelima. Ya, mohon maaf, rada lemot sedikit. Menunggu jaringannya normal kembali supaya PPT-nya bisa berpindah. Iya, iya betul. Iya. Sabar ya, Bapak Ibu belum mau bergeser ini. Iya. Ya. Sedang loading. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ke materi yang kelima, yaitu program ekskul. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan ekskul, di sini kita membuat programnya terlebih dahulu, di mana pengembangan dari program tersebut, di antaranya pertama adalah kita mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan minat dari murid atau peserta didik kita. Yang kedua, analisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya. Kemudian yang ketiga, pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkan ke satuan pendidikan. Yang keempat, menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti kalau kita sebagai pembina ekskul, ya kegiatan ini harus kita lakukan ya sampai dengan yang kelima, menetapkan bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan. Jadi ini adalah awal sebelum kita melaksanakan membuat program terlebih dahulu, yaitu melewati 5 tahapan, ya identifikasi, kemudian menganalisis, melihat pemenuhan kebutuhan dari sumber daya yang siswa kita miliki, ya atau sekolah yang miliki, kemudian membuat atau menyusun program kegiatan ekskulnya. Selanjutnya kita bisa menetapkan bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan. Baik, berikutnya Bu Diat. Maaf Bapak Ibu, loading lagi. Sabar, ini kita pelan-pelan karena PPT-nya online ya. Baik. Kemudian untuk membantu melihat potensi ya, maka ada alat sederhana yang dapat membantu pengembangan ekskul di satuan pendidikan kita. Di sini alat tersebut disebut dengan analisis SWOT. Ya, jadi alat sederhana namun sangat membantu kita ya untuk mengembangkan ekskul disebut dengan analisis SWOT. Ya. SWOT. Ya, jadi strengths, weakness, opportunities, dan threat. Nah, di sini strength ini adalah kekuatan. Di sini strength atau kekuatan itu adalah sumber daya yang dimiliki. Ini bisa berupa sesuatu yang tidak berwujud seperti atribut, brand, ya, kemudian aset sekolah atau sumber daya manusia yang ada di sekolah kita. Kemudian ada kelemahan atau weakness-nya di sini. Kelemahan itu merujuk pada hal-hal yang menghambat. Contohnya mungkin keterbatasan keuangan atau bisa juga keterbatasan SDM yang terampil di sekolah kita. Kalau mungkin kita yang di sekolah negeri untuk masalah keuangan bisa kita
tanyakan kepada kepala sekolah dan bendahara. Mungkin yang untuk sekolah swasta malah lebih gampang ya Bapak Ibu mungkin ya gitu. Kita mungkin banyak keterbatasan kalau untuk yang sekolah negeri. Untuk SDM ya mungkin kita bisa dengan sesama guru ya kita saling membantu ya supaya kelemahan ini bisa kita atasi bersama. Nah, kemudian yang opportunity adalah peluang. Peluang di sini adalah peluang yang muncul dari luar, dapat digunakan untuk membuat perbedaan dan kemampuan. Peluang tersebut mungkin muncul sebagai perkembangan dari teknologi yang digunakan. Dan yang ancaman ini juga datangnya dari luar sekolah maksudnya di sini ya. Dia merujuk pada segala sesuatu yang menimbulkan risiko bagi perusahaan atau keberhasilan sebuah proyek. Misalnya adanya perubahan aturan dalam perundang-undangan. Kemudian dari keempat analisis SWOT tersebut dikelompokkan menjadi 2. Yang kekuatan dan kelemahan itu disebut dari internal atau dari dalam tubuh sekolah kita. Sedangkan yang peluang dan ancaman karena datangnya dari luar sehingga kita kelompokkan di sini sebagai eksternal atau datangnya dari luar. Begitu Ibu ya. Jadi kita membuat analisis dulu supaya nanti kegiatan ekskul kita itu bisa berjalan dengan baik. Begitu Bu Dia, tolong berikutnya. Ya, nah kita lihat sekarang Bapak Ibu ya alurnya sebagai pembina ekskul yaitu guru sebagai motor penggerak. Nah kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru bimbingan konseling atau BK, yaitu melakukan wawancara dan observasi peserta didik. Untuk apa di situ? Untuk melakukan ya tes minat atau bakat dan potensi yang ada pada peserta didik kita. Sehingga dari kegiatan itu nanti kita bisa melakukan kegiatan ekskul yang akan kita pilih apa, yang kita tetapkan apa. Contohnya di sini ada science club, ada tematik, atau mungkin juga ada robotik. Mungkin Bapak Ibu nanti setelah di sekolahnya masing-masing melakukan analisis SWOT sehingga menemukan apa yang paling cocok ekskul maksudnya di sini ekskul bidang IPA yang paling cocok untuk sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sekolahnya ekskulnya seperti tadi disebutkan Bu Diat, sudah punya paling bagus ya, sudah berjalan dengan baik, sudah berkembang, gitu. Mungkin jadi tinggal melanjutkan ya kitanya. Baik, kemudian selanjutnya. Nah, kemudian juga di sini alurnya bisa kita lihat. Untuk menghasilkan sebuah produksi, pertama kita akan menemukan masalah. Dari masalah tersebut, kita membuat solusi dengan riset. Kemudian melakukan rancangan desain atas solusi yang tadi sudah kita buat risetnya, buat rancangan desainnya. Seperti tadi contoh saat di depan kita melihat di lingkungan itu ada banjir, nah kemudian kita berpikir membuat desain. Desain apa tadi yang sudah kita buat? Yaitu sebuah alat untuk mendeteksi kapan banjir itu tiba-tiba ya datang supaya kita tidak merasa ya jadi saat deteksi banjir itu sebenarnya yang kalau paling bagus itu adalah alarm. Tapi kemarin itu kita karena sedang BIMTEK yang tersedia alatnya itu sehingga untuk menggantikan alarm kita buat lampu. Jadi saat lampu menyala berarti daerah kita itu sudah tergenang oleh air sehingga air sudah naik sudah mulai banjir. Jadi kita bisa bersiaga.
Kemudian setelah kita melakukan rancangan desain tadi untuk mengatasi solusi, nah kita langsung membuat produk berdasarkan rancangan desain tadi. Produknya sudah kita buatkan tadi di atas ya, dicontohkan membuat alat deteksi banjir. Kemudian setelah kita punya rancangannya, melakukan uji atas produk kita. Setelah kita uji, kita evaluasi, melakukan evaluasi. Dan yang terakhir kita melakukan proses redesign. Sehingga nanti produk yang kita hasilkan itu mungkin sudah valid gitu, sehingga bisa diproduksi ya, bisa dipergunakan sehingga manfaatnya banyak untuk kita semua. Silakan Bu lihat PPT berikutnya. Nah, dari yang sudah kita jelaskan di atas, ya di depan, di sini kita bisa melihat analisis SWOT itu apa manfaatnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi adanya penilaian SWOT membantu menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan. Ya. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda ya atau kita tidak dapat mengetahui potensi siswa, minat, dan kreativitas yang bisa dikembangkan. Jadi dengan kita tadi mengadakan analisis SWOT, kita berkolaborasi dengan guru BK, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ya atau mengetahui potensi dari siswa kita, minat, ya kreativitas, sehingga bisa kita kembangkan. Jadi mungkin selama ini kalau kita mendengar eskul IPA, biasanya pesertanya itu anak-anak yang dianggapnya yang sains banget gitu, yang suka dengan IPA gitu. Nah, sekarang mulai dengan mengadakan tes minat bakat anak-anak, jadi kita kembangkan eskul ini dengan menyenangkan, sehingga siswa tidak, kalau belajar IPA susah seperti itu, tidak. Jadi menyenangkan bagi siswa, sehingga potensi, minat, dan kreativitasnya bisa kita kembangkan menjadi lebih baik. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk materi yang kelima tadi yaitu program iSchool. Berikutnya, materi yang keenam adalah penilaian dan evaluasi. Jadi di sini untuk program iSchool IPA, kita harus melakukan proses penilaian dan evaluasi, karena nanti pada akhirnya siswa itu sebagai peserta iSchool harus mendapatkan nilai, ya, yang dimana nilai tersebut akan juga dilaporkan kepada orang tua, ya, seperti juga akan masuk ke rapot yang diterima oleh peserta didik. Nah, sekarang kita akan melihat dulu pengertian yaitu antara instrumen penilaian dengan evaluasi. Untuk instrumen penilaian di sini adalah alat penilaian untuk mengumpulkan data atau informasi yang berisi baik atau buruknya, tinggi atau rendahnya suatu kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian untuk yang evaluasi, yang di sini evaluasi adalah sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Jadi kalau kita melakukan evaluasi, ada, maksudnya melihat tadi indikatornya apa yang kita ingin evaluasi di depan. Kemudian penilaian dan evaluasi program ekstrakurikuler IPA, di sini dijelaskan untuk evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan dari setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Jadi saat kita membuat program, kita sudah membuat nanti evaluasinya itu
mengacu pada indikator, kita sudah membuat indikator terlebih dahulu. Kemudian kalau yang penilaian dilakukan dengan secara kualitatif. Di sini penilaian kualitatif untuk menggambarkan sejauh mana sebuah nilai diyakini dan dikonstruksi sebagai bagian hidup dari peserta didik tersebut. Baik, selanjutnya akan kita lihat ya, pada saat kita kemarin diklat, di situ diberikan contoh cara kita untuk melakukan evaluasi pada kegiatan ekskul tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita adalah membuat atau menyusun instrumen evaluasi sesuai dengan tabel yang ada. Jadi di bawah itu sudah kita buatkan tabel ya sebagai instrumen evaluasi. Yang pertama itu adalah berarti ini untuk satu orang peserta didik. Ya, setiap nanti berarti maaf ya bukan peserta didik. Jadi untuk setiap peserta ekskul ya akan mendapatkan evaluasi. Contoh di sini nama peserta didik peserta ekskulnya adalah Juno. Kemudian ada nomor keanggotaannya, kelasnya. Nah, kemudian pilihan ekskulnya di situ adalah ekskulnya IPA dan tahun pelajarannya 2022-2023. Nah, tabelnya ya, tabel evaluasinya itu yang di situ kita masukkan adalah aspek ya. Kemudian komponen, indikator, kemudian pernyataan dari indikator tersebut dan penilaian di mana di situ disebutkan ada skornya dari 1 sampai 5. Jadi untuk masing-masing skor nanti ada penjelasannya. Coba turun dulu Bu Dian. Skornya jika, nah sini untuk skor ya Bapak Ibu ya. Jadi skornya jika kita memberikan penilaian untuk skor 1, itu berarti peserta ekskul tersebut tidak pernah atau kurang ya, tidak sesuai atau tidak setuju dengan indikator yang tadi disebutkan. Kemudian jika skornya 2, itu berarti jarang atau kurang sesuai atau kurang setuju dengan indikator yang sudah kita buat. Kemudian jika kita memberikan penilaian pada skor 3, berarti peserta ekskul itu cukup melakukan dari indikator yang sudah kita buat. Kalau skornya 4 menjadi lebih baik, dia sering atau baik atau optimal atau bisa juga diartikan setuju. Dan yang kelima adalah skor yang paling tinggi, di mana itu dia selalu melakukan ya, sangat baik dan sangat maksimal atau kita sangat setuju. Seperti itu untuk perskoran. Kita coba ke atas lagi Bu lihat maaf. Jadi kembali ke tabel. Contoh maaf ya sudah. Nah, baik, kita kembali ke sini. Jadi kalau kita sudah punya tabel untuk evaluasi, nah di sini contohnya aspek yang kita ambil adalah proses dan keikutsertaan dari peserta didik tersebut. Komponennya itu ada kognitif, sikap, dan keterampilan. Ini sebenarnya ada satu lagi di sini yang komponennya adalah prestasi. Maaf tidak ke screenshot ya. Kemudian kita berikan contohnya untuk komponen kognitif dengan indikator tadi yang pertama adalah literasi science. Jadi seperti apakah peserta ekskul itu sudah memiliki literasi science. Kemudian kita sebutkan di sini ada pernyataan untuk yang indikator literasi science. Contohnya, siswa dapat mencari sumber literatur bacaan sains dengan menggunakan teknologi. Maksud di sini teknologi sekarang sudah sangat maju. Jadi anak-anak dengan gadgetnya atau Android-nya, dia bisa melakukan literasi sains, mau membaca, ya, mau berliterasi yang tentang apapun dia bisa. Jika anak melakukan itunya sangat sering, ya sangat bagus, kita boleh memberikan di sini skornya 5. Untuk sementara kita contohkan di sini ya, kita beri skor 4.
Kemudian juga masih indikator literasi sains, kita bisa juga buat yang kedua. Siswa dapat menghubungkan sumber bacaan dengan sumber dari buku, majalah, atau koran. Nah, di sini juga bisa kita buat skornya. Jadi kita bisa melihat keaktifan dari peserta iSchool. Untuk jumlah pernyataan dari setiap indikator itu kita serahkan kepada Bapak Ibu pembina iSchool. Ya. Kemudian kita juga bisa untuk yang komponen kedua yaitu indikatornya komponennya sikap. Indikatornya ada disiplin dan kerjasama. Bisa kita buatkan juga pernyataannya. Bisa 1, 2, atau lebih. Dan kita tinggal melakukan penilaian dan kita masukkan skornya. Seperti itu juga sampai dengan nanti yang komponen keterampilan. Dengan indikator kompetensinya, kemudian pernyataannya boleh apa saja yang bisa kita, yang merujuk pada kegiatan siswa yang dilakukan. Kemudian komponen yang keempat sebenarnya ada yang disebut dengan prestasi. Kalau di sini itu maksudnya prestasi itu indikatornya adalah perlombaan. Contohnya peserta didik itu peserta iSchool itu mungkin sudah pernah mengikuti perlombaan. Mungkin kalau tingkat nasional menjadi juara, berarti kita bisa kasih skornya 5. Mungkin kalau tingkat provinsi 4, ya seperti itu. Jadi nanti perlombaan yang dia lakukan itu kita berikan apresiasi, yaitu kita berikan nilai karena nanti akan nilainya masuk ke nilai rapot. Kemudian untuk setelah kita mendapatkan peskoran, ya seperti biasa yang kita melakukan penilaian keterampilan. Nah, di sini akan kita buat nilainya tersebut menjadi nilai yang bisa dilihat nanti oleh peserta iSchool. Berikutnya Bu Diat. Seperti contohnya Bapak Ibu ya. Jadi jumlahkan skor capaian peserta didik atau di sini peserta iSchool untuk masing-masing komponen tadi, kemudian dikonversikan ke 100%. Ya, kita rekap dulu. Tadi komponennya, aspeknya adalah keikutsertaan, komponen yang kognitif, kita lambangkan nilai kognitif NF. Kemudian komponennya sikap, kita lambangkan nilai sikap NS. Kemudian untuk keterampilan nilai NK dan prestasinya bisa kita buat lambangnya NP. Masing-masing pencapaian skornya nanti kita konversikan dengan 100%. Nah, kemudian kalau sudah dapat, langkah yang keempat adalah tentukan nilai akhir yang dapat peserta iSchool melalui pembobotan. Ya, jadi kita masukkan ke dalam rumusan tersebut. Contohnya di sini nilai sikapnya ya tadi adalah 12 dikalikan 30%. Kemudian nilai keterampilannya 7 dikalikan 70% dikali 50% ditambah nilai kognitif ya 7 kali 30% ditambah nilai prestasi ya 4 kali 20%, sehingga nanti hasilnya ternyata si peserta tadi si Suno itu mendapat nilai akhir 7,15. Nah, dari angka 7,15 ini akan kita buat kategori nilainya. Ya, jadi tentukan kategori nilai akhir yang didapatkan peserta iSchool melalui kriteria. Jadi kalau dia nilainya kurang dari sampai dengan 60, itu predikatnya tidak memuaskan. Kalau dari 70 sampai dengan 79 cukup memuaskan. Ya, kemudian 80 sampai dengan 89 memuaskan. Dan yang sudah mendapatkan tadi hasil akhir nilainya adalah 90 sampai dengan 100, itu
predikatnya sangat memuaskan. Di sini tadi contohnya si Juno mendapatkan nilai akhirnya 7,15. Berarti nilai akhirnya adalah C. Kemudian predikatnya adalah cukup memuaskan. Nah, dari nilai akhir inilah nanti yang akan kita laporkan masuk kepada nilai rapot. Jadi untuk nilai eskul itu kan yang wajib biasanya dari kepramukaan atau pramuka. Nah, kemudian yang eskul pilihan berarti kita masukkan juga di sini nilai dari eskul IPA, yaitu dia mendapatkan nilai cukup memuaskan. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, setelah kita bisa melakukan semua tadi materi ya Bapak Ibu depan, membuat penilaian dan evaluasi. Berikutnya materi yang ketujuh dari hasil diklat kita adalah publikasi eskul. Di sini nanti kita diharapkan, ya tadi kita sudah membuat desain, rekayasa, kemudian kita membuat desain planner, tadi contohnya kita membuat kupu-kupu yang dari kertas tapi bisa terbang ya, atau kupu-kupu mekanik. Tadi ada contoh yang dari kita SMA apa ya Bu ya, di SMP Nasional 1 tadi membuat es krim dari sayuran. Juga tadi kita dapat contoh dari SMP 4 yang sudah membuat jas hujan ya, atau pakaian dari barang-barang bekas atau plastik bekas. Nah, kemudian kita akan melakukan publikasi supaya dikenal oleh khalayak ramai atau masyarakat. Nah, kita akan lihat media apa sajakah, kita Bapak Ibu ya. Media publikasi apa yang sering Bapak Ibu gunakan saat ini. Ini contoh yang kita perlihatkan di paparan adalah lambang-lambang dari beberapa media publikasi yang sudah kita kenal. Yaitu diantaranya paling sering kita pergunakan itu ada WhatsApp, Bapak Ibu ya, ada Facebook, kemudian kita sering melihat ke YouTube, ya, ada TikTok yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak. Nah, dari sini bisa kita upload, ya, kita membuat yang sudah kita buat tadi, kita buat video terlebih dahulu, kemudian kita upload, sehingga kalau para ini maksudnya Bapak pemirsa ya, atau pemirsa atau istilahnya masyarakat menggunakan media tersebut, kemudian dia membuka, sehingga apa yang sudah kita buat itu akan dikenal, ya, dikenal oleh masyarakat. Kemudian kita bisa juga menampilkan apa yang sudah kita buat. Baik, sekarang akan kita lihat berikutnya Bu Diajak. Kegiatan kita waktu di kelas sambil ditunggu ini sedang loading. Yaitu kita membuat media publikasi, yaitu mengupload ke YouTube tugas desain rekayasa kita ya, dan desain planner tadi. Sebentar ya sebelum ke Oke, jadi ini adalah contoh ya, waktu praktek kita membuat desain deteksi banjir sederhana yang sudah kita upload ke YouTube. Ya, yang pertama adalah deteksi banjir. Oke, sambil kita belum ada suaranya Ibu ya. Maaf Bapak Ibu ya, kayaknya di jaringan suaranya tidak muncul. Tadi pagi saya bisa, sekarang. Bapak Ibu ada kedengaran suaranya? Kayaknya sinyalnya jaringannya tidak bagus. Enggak kedengaran Bu Gina. Belum Bu. Iya sebentar Bu. Jaringan ini Bu, tadi sudah kita tes bisa. Ada Bu, Ya, ada. oke. Oh ada. Jelas, jelas. Iya terima kasih jaringan ini. Jadi ini yang kita buat tadi alat deteksi banjir sederhana. Jadi kalau lampunya menyala berarti itu menandakan
terjadi banjir di wilayah kita atau daerah kita. Kayaknya videonya pun putus-putus, sinyalnya tidak bagus. Di sini saya, itu putus-putus saya. Iya, sinyalnya ini putus-putus. Jadi kalau anak-anak kita sudah pasti sangat mahir, ya lebih mahir anak-anak untuk menggunakan media publikasi ini. Kita coba sekarang ya Bapak Ibu. Kita masih lambat, baru nuang air betul nggak? Iya, sebentar dulu. Belum, masih satu lagi. Iya. Itu Bapak Ibu ya, udah menyala. Kemudian bergerak dia. Elemen bawahnya belum mengenai ujung kabel. Saja putus-putus Bu ininya. Baik, sekarang yang kedua yang praktik rekayasa membuat kupu-kupu mekanik. Ya, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Cara kita melakukan publikasi. Kita putar sayap yang bawah terus sampai ada lilitan pada karetnya bentuk spiral. Apa diskusi dulu kali Bu? Melihat diskusi dulu kali, ada yang iya. Masih mau ini ya. Ini terbang. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh media publikasi yang sudah kita buat. Jadi tadi dari pembuatan alat deteksi banjir dan kupu-kupu mekanik atau kupu-kupu kertas yang bisa terbang tadi, kita publikasikan melalui YouTube sehingga akan dikenal oleh banyak orang. Nah, dari sini ya harapan kita melalui program ini diharapkan Anda ya, karena kita pun juga harus bersedia ya setelah diklat menjadi pembina ekstrakurikuler IPA yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya dan berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran IPA di sekolah. Kemudian harapan yang kedua, ekstrakurikuler IPA menjadi wadah untuk mewujudkan literasi sains ya dan rekayasa dalam memanfaatkan sains untuk menghasilkan karya yang bermanfaat.
Penyelenggaraan ekstrakurikuler bidang IPA di sekolah diharapkan dapat memotivasi peserta didik dalam meningkatkan prestasi akademik serta menekuni bidang IPA. Jadi sehingga contohnya dengan tadi kita membuat kupu-kupu mekanik yang membuat kita deteksi banjir, itu salah satu contohnya. Jadi anak menjadi tertarik, ya, dia akan senang untuk menekuni ekskul IPA. Jadi di sini kita diharapkan bisa memberikan contoh bahwa ekskul IPA itu adalah menyenangkan, ya, seperti itu. Baik, kemudian berikut. Baik, di sini sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini nanti ada penugasan. Bapak Ibu silahkan nomor 1, 2, dan 3 untuk dikerjakan. Nanti akan kita kirim linknya lewat grup WA. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan sekarang adalah post test. Post testnya langsung di sini Bapak Ibu kita, ya. Nanti kita akan menggunakan kuisis, ya, baik. Terus mungkin sebelum kita ke post test, silakan mungkin sambil menunggu di share kuisnya, boleh istirahat sebentar boleh, atau kita sharing monggo sambil menunggu link kuisnya kita share di chat, ya Bapak Ibu. Silakan ditunggu sebentar. Silakan Bapak Ibu dibuka chatnya, ya, untuk post testnya sudah tersedia, ya. Silakan masing-masing untuk mengerjakan, ya, ada waktunya. Nanti akan selesainya muncul nilainya masing-masing. Bapak Ibu di chat room sudah saya share link quizzes. Silakan Bapak Ibu join untuk klik di link tersebut. Join ke quizzes, ya Bapak Ibu.
Ya, Bu Diat, saya nggak bisa bergabung. Kenapa ya? Linknya nggak bisa-bisa. Jaringan Bu, sabar Bu Mepri. Ya, jaringan biasanya Bu Mevrita. Iya, nggak Sabar. bisa nih, Saya- nggak bisa masuk. Saya kirim pakai WA kali ya, Bu. Iya, ya, pakai WA aja ya, Bu. Tolong, Bu. Coba Bu Mevrita di WA, saya sudah kirim linknya. Dicoba, Bu. Oke, makasih, Bu. Coba ya, saya coba. Klik. Padahal yang saya kesel itu itu bapak kasih yang bapak-bapak itu yang pakai bot. Nama siapa, Mas? Bu Ira. Wah, Pak Hermawan, semangat Pak Hermawan. Memimpin sementara. Disusul Selamat Pak Herawan memimpin. Bu Eva, semangat Bu Eva. Bu Lavi. Saya belum masuk juga nih, nggak bisa nih. Gimana nih? Bisa Bu Mevrita ya. Ayo benar terus Iya, jaringan nggak yang bisa. bagus itu. Aduh, jaringannya kayaknya ya, Bu. Jaringannya parah. Hmm. Iya. Iya, resiko kalau kita menggunakan Iya, online itu jaringan. jaringannya. Sorry, Harus nggak bisa support. juga nih. Ya, nggak apa-apa, Bu Mevrita. Kita saksikan teman-teman kita sedang berjuang Iya. mengerjakan post-testnya. Nanti Bu Mevrita nyusul aja ya. Saya kasih tugas aja ya, Bu. Ya, susul aja ya, Bu Dian. Ya. Nggak bisa nih, loading nih. Baik, yang susulan nanti saya WA, saya berikan penugasan aja. Tidak usah klasemen langsung, Bu. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Ya. Bu Mev. Ya. Ayo Bu Yuni. Bu Yuni sudah mengejar Pak Hermawan ini.
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah selesai mengerjakan kuisnya? Sudah Bu, di chat udah ada yang jawab Ada sudah. yang belum? Kita tunggu. Iya, yang masih nol tuh nggak bisa kebuka Bu. Bu Yuni belum bisa tuh. Bu Ana, Bu Nur. Ini Bu Prita bisa ini. Ya Den, bawah Bu, udah mulai bisa tuh bawah. Tuh, baru mulai bergerak nih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Ini Bu Mefrita mulai bergerak Bu, sudah bisa join Bu di kuisisnya? Ya, mungkin kendala jaringan Intinya. juga ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Bapak Ibu ada yang masih mengerjakan? Baik. Bu Lia masuk. Alhamdulillah Bu Mefrita sudah mulai bisa nih. Iya, udah ada gerakan. Sudah ada pergerakan. Chargernya nggak dibawa lagi. Baik, Bapak Ibu, waktunya 1 menit lagi ya. Laptop charger saya puyeng. Digaretin. Ini saya takut salah ini titik. Kalau titik salah udah pasti nggak masuk. 1 menit lagi. Ini titiknya 2 apa 1 tuh coba yang terakhir. Di 198.168.150.42.2 26.9. Ini 11.7 ada titik lagi apa enggak? Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah habis untuk mengerjakan post-test ya. Tapi Bu Mefrita kelihatannya masih semangat nih. Baik. Baik, Bu Mefrita. Saya mah pengen diulang, Biat. Kenapa Bu Eva? Saya pengen diulang. Nggak pengen diulang ya.
Nggak enak Bu emang remedial tuh anak-anak kalau dikasih tahu remed aja nggak suka ya. Mudah-mudahan nggak ada remedial ya Bu Eva. Baik Bapak Ibu, saya akhiri ya kuisnya ya karena waktu kita sudah habis. Oke, kita lihat. Baik, selamat kepada Ibu Ana menempati peringkat 1. Kemudian disusul di peringkat 2-nya Ibu Devi, Bu Devi, dia, Ibu Yuni. dia. Ya baik Bapak Ibu tidak usah khawatir, nilainya tidak mempengaruhi apapun. Ya sebagai gambaran saja Bapak Ibu, apakah ya materi yang sudah kita simak tadi sudah ada yang terserap pada kita semuanya gitu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau misalnya nilainya skornya tidak terlalu besar, tidak ada remedial ya. Baik, sebentar saya stop screen dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita sudah di penghujung acara. Kita sudah menyimak pemaparan materi-materi yang sudah kami dapatkan selama kami diklat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. Tentu saja yang yang lebih paham gitu di sini mungkin Bapak Joko Arisoro sebagai fasilitator, sayang sekali sepertinya beliau tidak bisa ikut bergabung gitu ya. Saya sebenarnya sangat mengharapkan beliau bisa ikut memberikan penguatan kepada kita semuanya di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak ada yang meleset ya Bapak Ibu. Di sini juga ada rekan-rekan kami yang ikut diklat, ya, ada Ibu Sri Sudarti yang nanti juga akan melaksanakan kegiatan diseminasi di siang hari. Ya ada Ibu Lia ya, Bu Lia bergabung nggak? Bu Lia tadi saya kelihatannya bergabung juga. Terima kasih sudah ikut hadir gitu Bapak Ibu. Yang ingat belinya ya. Bersedia aku habis. Yang tulisannya ingat itu Bu Lia. Halo apa kabar Bu Halo Lia? Mama Dea. Alhamdulillah baik. Bersedia aku habis ini. Nah, iya siap nanti ikut. Sehat-sehat ya. Insya Allah ya. Sebelum kita Jangan lupa tutup, bersih kita gigi, akhiri gosok. jemur ya. Nanti kita foto bareng yuk Bapak Ibu. Ya, sebelum kita tutup, kita foto bersama ya. Ayo, Kita foto bersama. semangatnya dong Bapak Ibu biar kita lihat cantiknya. Ya. Siap ya Bapak Ibu. Siap senyum. Teteh lihat. Sugi, teteh ya. Oh iya, Bapak Ibu saya lupa. Jadi kita itu ada salam nyentrik Bapak Ibu. Saya ajarin dulu Ya, salah nyentrik ya. Lupa tadi ya kita. Jadi di kelas IPA kemarin ini ada salam nyentrik, kita sosialisasi ya Bapak Ibu kepada anak-anak kita yang belajar IPA. Jadi kalau saya bilang salam nyentrik, kita jawabnya saya menyenangkan dan menarik. Gitu Bapak Ibu, bisa nggak? Ya, kita salam nyentrik ya Bapak Ibu. Salam nyentrik. Saya menyenangkan dan menarik. menyenangkan menarik Saya menyenangkan dan menarik. Ayo sayang. Terus ada lagi Bapak Ibu salam IPA. Salam IPA itu integritas, peduli, dan amanah. Amanah tangannya begini. Gimana? Ya. Integritas, peduli, dan amanah. Gitu. Minta duit. Baik, sekali lagi kita foto bareng Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih sudah menyimak kegiatan diseminasi dari saya, Ibu Dia Cayani dan Ibu Suginem. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dari pemaparan maupun cara kami menyampaikan. Ada bahasa-bahasa yang mungkin kata-kata atau kalimat yang kurang formal ya Bapak Ibu, karena kami di sini banyak terbatas juga. Mungkin tidak selama dalam ini kendala teknis, kami di sini masih banyak belajar. Terima kasih Bu Emil tadi sudah memberikan panduan, saya agak panik tadi. Slide-nya tidak bisa bergerak, ternyata memang harus
Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada yang bisa hadir ikut di kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua saya juga mohon maaf, mungkin banyak kekurangan, mungkin ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan tetaplah kita akan berusaha, mari kita menjadi pembina ekskul IPA yang sudah diamanahkan dari kegiatan diklat kemarin. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf. Saya secara pribadi ya kepada teman-teman alumni diklat di IBIS, terima kasih banyak sudah Ikut join. nimbrung. Insya Allah nanti siang kita juga ikut. Baik, terima kasih. Itu saja bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu Sugina. Saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung. Demikian diseminasi kita hari ini. Terus semangat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun depan nanti kita ada ekskul IPA di sekolah. Kreativitas yang baik, yang bagus, yang bisa kita banggakan ya. Bu Merit ya, semangat ya Bu. Terima kasih sudah hadir. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Bapak Ibu. Wabarakatuh. Bapak-bapaknya udah pada kabur. Terima kasih ya. Ada Pak Hermawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih Ibu. ya, sukses Ibu. Sampai ketemu lagi. Berdiam, Terima kasih. Terima kasih. Bu Eva. Terima kasih. Yang sudah saya sebutkan. Bu Bu Eva. Ina, salam kenal Bu Eva. Iya. sama-sama Terima kasih kakakku, Bu Serli. Terima kasih ya, Selamat Bu Sri. jalan. Shirley, Terima izin kasih lab. sudah ikut bergabung. Silakan Ibu. Boleh. Izin lab ya. Ya, silakan. Ye, mangga. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Bu Lia sukses ya nanti ya, Bu Lia. Ya, Bu Sri. sama-sama, makasih. Sukses. Mudah-mudahan lancar. Amin, amin doanya. Oke. Kita menutup amin. tahu. Hah? Apa tuh? Oh iya benar ya, hari ini penutup kita ya diseminasi. Iya. Sukses ya. Iya, Mudah-mudahan sukses dapat ya. diklatnya bareng-bareng. Ya, amin. Terima kasih Mama Dea. Suruh gosok. Amin. Jangan Sampai lupa. jumpa nanti pukul 13.00. Iya, terima kasih Mbak Sigi. Sama-sama. Gosokannya. Bu Lavi lagi sibuk apa Bu Lavi? Oke. Bu Serli lagi jalan-jalan. Bu Serli mudah-mudahan ikut nyimak ya Bu. Iya, terima kasih. Oke, sudah ya Bu, saya. Terima kasih juga. Ini ada untuk lainnya yang sedang jalan-jalan juga sudah bergabung. Pokoknya semuanya ikut bergabung. Bu saya Serli, ucapkan terima kasih. Walaupun jalan-jalan tetap semangat.